Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Widianto, NPM 195030066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Putra Nugraha, NPM 1950300106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mutiara Amir, NPM 195030061, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Walia Balkis, NPM saya 1950394. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai proses morfologis dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Putra Nugraha, NPM 1950300106. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Pada bab 5 ini menyajikan sebuah materi mengenai teks negosiasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan kelompok atau organisasi yang lain, untuk membekati kemampuan dalam bernegosiasi agar mempunyai keterampilan berpikir kreatif dan mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Bagi reduplikasi atau kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan baik pada kata maupun unsur suatu kata. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya mengenai bab 6, yaitu teks debat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Di dalam pembahasan mengenai teks debat ini terdapat proses morfologis. Yang pertama itu ada proses reduplikasi. Proses reduplikasi menurut KBBI adalah proses atau hasil perulangan kata atau unsur kata. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil reduplikasi, pengulangan suatu gramatikal baik seluruhnya. Di dalam contoh teks debat yang tercantum pada buku paket terdapat contoh kata reduplikasi pada kalimat berkonsentrasilah pada video atau teks yang akan dilihat dan didengar agar dapat mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan. Dalam kalimat tersebut terdapat kata pokok-pokok. Kata tersebut mengalami pengulangan kata secara keseluruhan yang disebut mereduplikasi. Proses morfologis yang kedua yaitu proses afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Contoh afiks terdapat pada kalimat di paragraf pertama yang membuktikan bahwa kalimat ini berbentuk afiks jenis konflik, yaitu peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa. Pada kata membuktikan, kata tersebut memiliki awalan me dan akhiran kan, dan kata dasarnya yaitu bukti, maka kata tersebut termasuk ke dalam afiksasi jenis konfiks. Proses morfologis yang ketiga itu mengenai kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku. Kelas kata terbagi beberapa jenis, yaitu pronomina, nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan rumelia. Pembahasan selanjutnya mengenai contoh kata yang termasuk ke dalam jenis kelas kata yang terdapat di dalam penggalan teks debat. Yang pertama itu ada nomina. Nomina adalah semua kata yang dibendakan. Dalam bahasa Indonesia, makna dari nomina itu sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu makna secara semantik, yang kedua itu secara sintaksis. Secara semantik, nomina merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal yang lain yang kemudian dibendakan.
Nah, contoh kata yang termasuk ke dalam jenis kata nomina ini terdapat pada contoh penggalan teks dalam buku paket kelas 10 semester 2 pada halaman 179 sampai 182, yaitu ada kata interaksi, hubungan, pemahaman, vitamin, eksistensi, variasi, turunan, sosialisasi, kelak, atom, unit, kalangan, dan lain sebagainya. Kelas kata selanjutnya yaitu verba atau kata kerja. Verba adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Jenis kata ini sering dipakai sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Contoh kata yang termasuk ke dalam jenis kata verba yang terdapat pada contoh penggalan teks tercantum dalam buku paket kelas 10 semester 2 halaman 179 sampai 182, yaitu ada kata perkembangan, tergantung, bergantian, berjalan, terselip, timbul, menyerap, dan kata yang lainnya. Jenis kelas kata selanjutnya yaitu adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah sebuah kata yang dipakai dalam menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, baik itu benda mati, tempat, makhluk hidup, waktu, atau yang lainnya. Contoh kata yang terdapat dalam penggalan teks tersebut adalah contoh katanya itu dewasa, dalam, dan banyak. Jenis kelas kata selanjutnya yaitu adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan merupakan jenis kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain seperti kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan tidak dapat menerangkan kata benda dalam kalimat. Pada penggalan contoh teks debat dalam buku paket kelas 10 semester 2 terdapat banyak jenis kelas kata adverbia yang tercantum pada contoh teks debat dalam halaman 179 sampai 182, yaitu katanya itu merupakan terus, sangat, akan, dapat, dan cepat. Selain kata yang ditemukan di dalam teks debat tersebut, banyak kata adverbia lainnya yaitu aji mumpung, alangkah, amat, bakal, barang, begitu, dan bersama. Jenis kelas kata yang terakhir yaitu pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah salah satu jenis kata yang dipakai untuk dapat menggantikan posisi kata benda atau juga orang dalam suatu kalimat. Fungsi dari pemakai kata ganti pronomina yaitu untuk memperhalus kalimat yang kita ucapkan. Pada penggalan contoh teks debat dalam buku paket kelas 10 semester 2 terdapat banyak jenis kelas kata pronomina yang tercantum dalam contoh teks debat halaman 179 sampai 182, yaitu ini, saya, proses. Selain kata yang ditemukan di dalam teks debat tersebut, banyak jenis kata pronomina lainnya, yaitu Anda, aku, apa, bagaimana, bila, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianto, NPM 195030066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses morfologis pada teks biografi. Nah, sebelum masuk pada proses morfologis pada teks biografi, kita bahas dulu apa itu teks biografi. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi merupakan bentuk teks berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengaruhi kehidupannya. Nah, adapun ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, paragraf. Teks biografi ini berbentuk deskriptif. Paragraf deskripsi merupakan jenis teks yang menggambarkan objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang digambarkan. Yang kedua, paragraf deskriptif. Teks biografi ini paragrafnya berbentuk naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang diungkapkan dengan cara menceritakan suatu kejadian-kejadian, nyata ataupun rekaan. Nah, yang selanjutnya ada analisis makna dan kebahasaan pada teks biografi. Sudah dijelaskan di atas bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dan teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Dari selanjutnya itu ada contoh analisis makna dan kebahasaan pada teks biografi. Di sini saya sudah mengambil sebuah kutipan teks dari biografi B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya adalah Profesor
Dr. H.C. Ing. Dr. Syer Mul Bahrudin Yusuf Habibie. Nah, beliau ini dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Nah, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kamal. Nah, lalu apa sih pokok informasi dari kutipan teks tersebut? Seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, saya sudah melakukan analisis makna kebahasaan pada teks biografi, yaitu pokok informasi. Nah, perlu diingat juga, seperti apa yang telah saya jelaskan, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Bisa teman-teman lihat di sini saya melakukan analisis makna kebahasaan pada teks biografi. Pokok informasi dari kutipan teks tersebut adalah B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Materi selanjutnya yaitu identifikasi kaidah bahasa pada teks biografi. Nah, teks biografi ini memiliki beberapa kaidah bahasa yang paling dominan, yaitu diantaranya pronomina, kata kerja, kata sifat, dan kata penghubung. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasanomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, ini. Cara pembagian kata ganti bermacam-macam tergantung rujukan yang digunakan. Berikut adalah salah satu cara penggolongan pronomina. Yang pertama, ada kata ganti pemilik, misalnya ku, mu, nya, tu, nya. Dapat digunakan untuk kata ganti selain nomina orang. Yang kedua, ada kata ganti penanya, berfungsi menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan sebagainya. Misalnya, apa, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, berapa, di mana, kemana. Nah, yang ketiga, ada kata ganti perujuk, misalnya ini, itu. Yang keempat, ada kata ganti penghubung, yaitu misalnya yang. Dan yang kelima, ada kata ganti tak tentu, misalnya barang siapa. Materi selanjutnya yaitu ada kata kerja. Kata kerja atau verba adalah pengulangan kata yang menjelaskan suatu kejadian, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Kata jenis ini seringkali dipakai sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Dan verba atau kata kerja fungsinya untuk mengulas tentang sebuah kegiatan atau suatu perbuatan ataupun aktivitas yang dijalankan seseorang. Dari pembahasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian kata kerja atau verba adalah kata yang fungsinya sebagai penjelas dan menunjukkan sebuah perbuatan, seseorang atau subjek. Dan ciri-ciri kata kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai arti perbuatan, aktivitas atau tindakan. Yang kedua, mempunyai arti proses. Yang ketiga, biasanya dibuat dengan imbuhan me, di, ter, me, kan, di, kan, beran, memperan, dan memperi. Yang keempat, ada kata bisa didahului kata pernyataan waktu seperti lelah, sedang, akan, hampir, dan segera. Dan yang kelima, ada bisa diperluas dengan menambahkan dengan plus kata sifat sesudah. Contohnya, seperti ia berlari dengan cepat, Nani menghitung dengan teliti, dan lain-lain. Ada beberapa klasifikasi jenis kata kerja. Yang pertama yaitu kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Contohnya, Mama sedang membuat roti. Yang kedua, dia menendang bola dengan keras. Yang ketiga, dia mencari jam tangan yang hilang. Nah, jika objek beberapa contoh di atas dihilangkan, maka kalimat tersebut tidak akan jelas dan menjadi tidak efektif. Untuk itu, seluruh contoh di atas termasuk kata kerja transitif. Yang kedua yaitu ada kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dapat menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Contohnya adalah ibu makan di dapur. Kedua, korban kecelakaan itu menangis terseduh-seduh. Yang ketiga, menurut bentuknya. Nah, pada ketiga kalimat tersebut walaupun di dalamnya tidak terdapat objek, namun dapat menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek dalam kalimat tersebut.
Selanjutnya yaitu ada kata sifat dan adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjektiva dapat menerangkan kualitas, kuantitas, kecukupan, urutan, maupun penekanan suatu kata. Contoh adjektif antara lain adalah keras, jauh, dan kaya. Nah, adjektiva tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada adjektiva bertaraf yang mengungkapkan suatu kualitas. Yang kedua ada adjektiva tak bertaraf yang mengungkapkan keanggotaan dalam suatu golongan. Contoh abadi dan bundar. Selanjutnya yaitu ada kata penghubung. Kata penghubung disebut juga konjungsi atau kata sambung. Adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kata penghubung dalam bahasa Indonesia berarti kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa. Sedangkan pengertian yang lain dari konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Kata penghubung pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada kata penghubung koordinatif. Penghubung koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Contoh penanda penghubung penambahan misal dan penanda penghubung pendampingan yaitu misal serta. Penanda penghubung pemilihan misal atau penanda penghubung perlawanan misalnya tetapi dan melainkan. Yang kedua yaitu ada penghubung subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Contohnya menghubungkan subordinatif atributif yaitu yang, penghubungan subordinatif tujuan misalnya agar, supaya, dan biar. Penghubungan subordinatif syarat misalnya jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Yang keempat itu ada penghubung subordinatif misalnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu, tatkala, ketika, sementara, begitu, seraya, selagi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada penghubung subordinatif pengandaian misalnya andaikan, seandainya, umpamanya, dan sekiranya. Selanjutnya yaitu ada contoh identifikasi kaidah kebahasan pada teks biografi. Di sini saya sudah melakukan analisis sederhana mengenai identifikasi kaidah kebahasaan pada teks biografi. Nah, di sini saya mengambil kutipan teks dari biografi seorang sastrawan yaitu Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta 20 Maret 1940 dan meninggal di Tangerang Selatan tanggal 19 Juli 2020 pada umur 80 tahun. Adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Ia dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan sehingga beberapa diantaranya sangat populer baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Nah, lalu di sini analisis kaidah kebahasaan pada teks biografi tersebut. Yang pertama ada kata ganti yang digunakan adalah ia, seorang, dannya. Yang kedua ada kata sifat atau adjektiva yang digunakan pada teks biografi tersebut yaitu terkemuka dan sederhana. Yang ketiga yaitu ada kata kerja pasif yang digunakan adalah dipanggil dan dikenal. Yang keempat ada kata sambung yang digunakan yaitu pada, berfungsi untuk menyampaikan waktu. Yang kedua ada namun penanda hubungan perlawanan. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamelia Mutiara Amir, NPM 195030061, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Di kesempatan kali ini saya akan membahas proses morfologi dalam mendalami puisi. Sebelum saya menjelaskan proses morfologi dalam mendalami puisi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu puisi. Puisi dalam KBBI adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larit dan bait. Gubahan dalam bahasa yang tentunya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Saya akan menjelaskan proses morfologi dalam mendalami puisi. Terdapat pronomina atau kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina juga merupakan kata yang dipakai untuk merujuk ke nominal lain untuk menggantikan nominal lainnya. Dalam mendalami puisi terdapat proses morfologi pronomina. Terdapat kata ia yang kata ganti kamu dalam buku paket kelas 10 halaman 241 sampai 277. Terdapat juga kata yaitu kata ganti petunjuk. Lalu atau verba adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja itu dibagi dua, yaitu menjadi kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah suatu kata kerja yang memerlukan atau membuktikan suatu objek untuk menjelaskan tentang apa yang tertera pada predikat. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak sama sekali memerlukan objek. Lalu terdapat afiksasi, reduktivasi, serta komposisitum. Afiks wajib adalah kata yang harus mempunyai afiks supaya bisa fungsinya sebagai kata kerja. Lalu ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau dalam bahasa Inggris adalah adjektiva merupakan kelas kata yang mengubah kata benda dan kata ganti. Lalu ada kata penghubung. Kata penghubung atau kata sambung biasa disebut dengan konjungsi. Sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa. Terdapat puisi doa karya Chairil Anwar yang terjadi proses morfologi. Dalam puisi doa itu terdapat kata ganti kau. Lalu ada kata sifat yang digunakan adalah tinggal. Kata kerja pasif yang digunakan menyebut dan kata sambung yang digunakan di untuk menyatakan tempat. Sekian video yang saya dapat jelaskan. Bila dalam video ini masih kurang, mohon maaf dan terima kasih.